Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bobotoh, selamat sore nih. Hujan ya, Bandung hujan lagi. Kita bahas tentang apa nih? Perkembangan terakhir ya. Apa? Perkembangan terakhir? Oh ya, tentang flare nih, teman-teman. Oh, saya tuh pernah dibully ya beberapa waktu lalu ketika membuat konten atau video tentang bobotoh brengsek. Ya, saya bilang bobotoh brengsek itulah bobotoh yang nggak bisa memahami bahwa flare tetap tidak boleh dinyalakan dengan alasan apapun. Dan itu makanya ini saya sih nggak maksa ya. Saya tuh nggak maksa semua orang untuk punya nalar yang sama, pikiran yang sama, lalu tingkat pemahaman yang sama. Itu saya nggak bisa maksain karena kan itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lalu juga lingkungan, keluarga gitu ya, lalu sosial sekitar. Itulah hal-hal yang mempengaruhi orang itu nalarnya seperti apa gitu ya. Nah, saya nggak bisa maksain tuh karena setiap bobotoh juga macem-macem ya, tingkat pendidikannya beda-beda, lalu lingkungan sekitar juga beda-beda. Ada yang lingkungan sekitar itu memang tukang rusuh gitu ya, mungkin perekonomian juga keras, sehingga kalau ngelihat orang kaya misalkan ya, termasuk kalau ngelihat klub Persib gitu ya, kayak nih, wah ngabati wae hayu orang rugikan Persib, nyalain flare gitu juga ada ya. Itu saya kemarin sempat punya riset kecil-kecilan, nanyain ke beberapa orang, para pelaku ya, kenapa sih nyalain flare gitu. Ya ternyata dendam gitu. Mereka itu salah satunya motivasinya itu dendam sama manajemen, karena tuh mereka tuh menganggap manajemen ini neangan bati wae segala macam. Nah, saya bingung loh, ini memang industri sepak bola ya, memang harus nyari bati ya, nyari bati keuntungan gitu. Ketika kamu nggak suka dengan caranya, maka bukan dengan merugikan klubnya gitu ya. Ya itu oke lah, itu nggak perlu kita bahas. Maksudnya nggak di video ini ya, nggak di video ini, nanti aja. Tapi yang jelas regulasi dari PSSI itu sudah mulai keras ya, kenceng banget tuh. Saya tuh terakhir kali ketemu sama Pak Erick Thohir itu kapan ya? Sebulan apa 2 bulan lalu. Itu memang masih membahas itu tentang pemain, regulasi, lalu timnas, terus naturalisasi segala macam ya. Tentang supporter itu waktu itu konsepnya memang masih pembinaan kayak gitu-gitu. Nah, kemarin saya ngomong sama beberapa temen ya di Jakarta, saya ada undangan. Saya bilang, terapkan yang namanya law as a tool of social engineering. Jadi bagaimana hukum atau aturan itu bisa merekayasa kelakuan supporter. Salah satu yang paling efektif adalah dengan sanksi, saya bilang ya. Dengan sanksi, maka suatu kelompok atau masyarakat akan berubah tuh kelakuannya. Nah, itu jadi perdebatan. Kang Eko, nanti yang disangsikan bukan supporternya sebetulnya, tapi klubnya. Iya, justru itu. Sekaligus menguji bahwa supporternya ini betul-betul cinta nggak sama klubnya gitu ya. Karena logikanya gini loh. Kalau Anda mencintai suatu klub ya, tentu saja Anda tidak ingin hal-hal buruk menimpa klub yang Anda bela. Ya, gitu logikanya gitu. Nah, waktu itu perdebatannya adalah fakta tadi bahwa ternyata sebagian supporter itu malah senang kalau klubnya itu kena denda ya, karena mereka itu dendam, bisa jadi iri ya, mungkin karena kondisi ekonomi jadi nggak suka lihat orang itu punya dapat uang banyak gitu, termasuk manajemen nyari duit itu mungkin nggak suka dia. Nah, tapi kan selama ini kan denda buat klub itu kan ya uang ya, hukumannya kan uang. Kalau flare uang, denda ratusan juta, puluhan juta. Itu mungkin untuk PSSI ya, karena uangnya masuk ke PSSI mungkin menguntungkan dalam satu sisi, tapi tentu saja itu nggak mendidik sama sekali ya. Kelakuan supporter tetap aja begitu-begitu aja. Nah, kemarin setelah ada beberapa lagu uji coba, itu flare tetap nyala kan. Untuk flare ini saya nggak cuma ngomong di Bandung ya, ini beberapa kota lain tetap nyala. Udah, itu nggak habis pikir, itu harus diterapkan tuh yang kemarin diobrolin mungkin ya, gitu ya bahasanya ya. Akhirnya nanti udah ada komitmen bahwa hukuman untuk klub yang supporternya lain flare itu makin berat. Saya sempat ditanya, apa sih yang paling menyakitkan buat supporter? Apakah ketika klubnya didenda miliaran rupiah? Saya bilang didenda ratusan miliar juga belum tentu mikir supporternya. Hal yang paling menyakitkan bagi seorang supporter adalah ketika klubnya itu dikurangi poin. Saya bilang, kalau nggak dikurangi poin adalah degradasi atau apa gitu. Akhirnya kayaknya disepakati tuh, nanti hukuman terkait, saya nggak ikutan apa-apa ya, saya juga bukan regulatornya, cuma ini obrolan aja sama teman-teman yang bisa jadi nyampe ke sana ya, ke pembuat keputusan, bahwa nanti
bisa jadi hukumannya itu flare nyala berat banget loh buat klub itu, termasuk pengurangan nilai. Ya kita nggak tahu lah, kita lihat. Dan kalau misalkan ini hukuman tentang pengurangan nilai ini diterapkan, ya nanti yang akan memarahi atau yang akan memusuhi, yang akan menyerang para penyala flare itu bukan cuma klubnya aja yang gerah, tapi teman-teman sekitarnya gitu ya. Kayak saya nih, saya bobotoh, saya nggak rela klub saya dikurangi poin, gagal juara gara-gara kelakuan segelintir supporter. Supporternya nanti yang akan dipres sama sesama supporter gitu. Gitu ya teman-teman, singkat banget ya. Sambil ngabuburit nih, puasa apa nih? Saya tuh bukan orang yang soleh-soleh banget, jadi saya ikut-ikutan aja. Kan besok tuh puasa Arafah, sekarang tarawiyah gitu ya. Pada sahur di rumah saya ikutan sahur aja gitu. Insya Allah dapat kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.